Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Syahira Queen Iskandar. Nah, di sini aku bakal membahas modul yang ketiga dari Cisco Switching, yaitu networking model. Definisi dari networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Yang kedua, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sulit. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Kita lanjut. Nah, di sini before versus after networking model. Nah, di sini before-nya terlihat ini sangat tidak tersusun atau chaos, tidak beraturan. Nah, di sini setelah after adanya networking model, sangat tersusun sekali dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Selanjutnya, nah, networking model itu ada dua, yaitu yang pertama, networking sekarang menggunakan TCP atau IP model. Ini karena TCP atau IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka hanya sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, kita ke yang pertama, yaitu OSI model. Nah, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Yang kedua di sini, TCP atau IP model. TCP itu Transmission Control Protocol, atau IP model Internet Protocol. Nah, TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, yang pertama, cara kerja jaringan TCP atau IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Nah, cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Ini gambarnya ya teman-teman, dari pengirim lewat router, lewat router. Nah, router akan menentukan rutenya dan mengirim ke penerima. Nah, di sini ada struktur OSI versus TCP atau IP model.
Nah, di sini yang pertama OSI dulu. Dia ada 7 layer. Yang pertama Physical Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Nah, yang kedua TCP atau IP. Kalau yang tadi di sini ada 7, di sini cuman ada 4 layer. Nah, di sini application, presentation, session. Kalau di TCP IP, dia langsung disatukan menjadi hanya application sehingga cuma 4 layer. Begitu juga di TCP IP yang kedua. Tapi di sini dia ada 5 layer. Bedanya data link physical, kalau yang di sini cuma link saja. Selanjutnya, nah, struktur TCP atau IP model. Yang pertama application layer atau lapisan aplikasi. Yang pertama melayani antarmuka atau interface untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, protokolnya itu kayak HTTP, FTP, SMTP dan lainnya. Nah, bisa dilihat di sini gambar. Yang pertama kita bakal misalkan ke web gitu. Yang pertama URL dulu. Habis itu baru dia ke browser. Nah, dia yang kedua HTTP request. Nah, baru ke web servernya. Yang ketiga HTTP respon atau sudah direspon seperti itu. Nah, yang keempat web page. Ini hasil atau yang sudah kita cari dari berbentuk link URL sehingga menjadi gambar. Selanjutnya ada transport layer atau lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya cuma ada 2, TCP dan UDP. Yang pertama, TCP itu Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Kalau UDP itu User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi. Nah, kalau yang tadi kan TCP menggunakan koneksi, UDP tidak berbasis koneksi. Tanda pengenal atau nomor urut, terus tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Kalau yang di sini tidak peduli, di sini dia mempermudah dalam menemukan data dan memperbaiki kesalahan. Nah, kalau TCP negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Kalau UDP positifnya mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Selanjutnya, fungsi utama TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama yaitu pertama, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti.